Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wulan dengan NIM B1B1222054. Saya dari kelas A, jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai pemahaman saya tentang analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan disebut dengan istilah job analysis. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan langsung menjadi analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan yang dimaksud di sini merupakan salah satu fungsi penting dalam manajemen sumber daya manusia untuk menempatkan orang yang tepat. Selanjutnya yaitu tujuan analisis pekerjaan atau job analysis. Tujuan analisis pekerjaan atau job analysis adalah untuk menentukan kemampuan dan keahlian unik yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan oleh manajemen perusahaan. Adapun tujuan dilakukannya analisis jabatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi atau recruitment and selection. Dengan analisis pekerjaan ini, manajemen dapat menentukan jenis orang yang akan dibutuhkan untuk mengisi jabatan atau melakukan pekerjaan yang ditentukan. Kedua, menilai kinerja karyawan atau performance analysis. Dengan analisis pekerjaan ini, manajemen dapat memeriksa apakah sasaran dan tujuan pekerjaan yang dibebankan ke karyawan yang bersangkutan sudah tercapai atau tidak. Ketiga, pelatihan dan pengembangan atau training and development. Dengan analisis pekerjaan ini, manajemen dapat menentukan isi pelatihan, peralatan, dan perlengkapan yang akan digunakan untuk melakukan pelatihan serta metode yang akan digunakan untuk pelatihan. Keempat, manajemen kompensasi atau manajemen compensation. Proses ini dapat membantu manajemen, khusus manajer sumber daya manusia, untuk menentukan kompensasi yang harus diberikan pada karyawan yang akan melakukan pekerjaan tersebut. Baik, selanjutnya manfaat analisis pekerjaan. Manfaat diadakannya analisis pekerjaan ini adalah akan memberikan informasi tentang aktivitas pekerjaan, standar pekerjaan, konteks pekerjaan, persyaratan personalia, perilaku manusia, serta alat yang digunakan. Langkah yang dapat dilakukan dalam rangka mengadakan analisis pekerjaan adalah: pertama, menentukan penggunaan hasil informasi hasil analisis pekerjaan. Kedua, menggunakan informasi tentang latar belakang seperti bagan organisasi, bagan proses, dan uraian pekerjaan. Ketiga, menyeleksi wakil atau representatif jabatan yang akan dianalisis. Keempat, mengumpulkan informasi analisis pekerjaan atau aktivitas pekerjaan, perilaku karyawan yang akan diperlakukan, kondisi kerja, dan syarat yang diperlukan. Kelima, meninjau informasi dengan pihak
yang berkepentingan untuk memverifikasi informasi yang diperoleh. Keenam, menyusun uraian pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Ketujuh, meramalkan atau memperhitungkan perkembangan perusahaan. Baik, yang selanjutnya itu metode analisis pekerjaan. Menurut Dessler 2013 menjelaskan bahwa terdapat 4 metode dalam mengumpulkan informasi analisis jabatan. Yang pertama yaitu wawancara. Ada 3 jenis wawancara yang digunakan untuk mengumpulkan data analisis jabatan, yaitu wawancara individual dengan masing-masing pekerjaan, wawancara kelompok dengan kelompok karyawan yang memiliki jabatan yang sama, dan wawancara penyedia dengan satu atau lebih penyedia yang benar-benar berpengetahuan tentang jabatan yang dianalisis. Kedua yaitu kuesioner adalah metode yang sering dipakai dalam mengumpulkan data mengenai pekerjaan. Ketiga, observasi. Dalam metode ini, analisis mengamati seseorang pekerja atau sekelompok pekerja yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Pemakaian metode observasi terbatas karena banyak pekerjaan tidak memiliki kewajiban pekerjaan yang lengkap dan mudah untuk diamati. Keempat yaitu buku harian. Metode ini menuntut agar karyawan dapat mengamati kinerja mereka sendiri dengan cara membuat suatu catatan harian tentang tugas dengan memperhatikan beberapa sering semua itu dilakukan. Baik, pembahasan yang terakhir yaitu perancangan pekerjaan. Perancangan pekerjaan merupakan pengembangan dari analisis pekerjaan terkait dengan upaya untuk memperbaiki efisiensi, efektivitas, dan produktivitas perusahaan dan kinerja karyawan. Ada tiga hal penting dalam perancangan pekerjaan, yaitu yang pertama, rancangan pekerjaan harus mencerminkan pemenuhan tuntutan lingkungan. Kedua, mencapai hasil dan kepuasan pekerjaan yang maksimal. Ketiga, para pelaksana harus mampu berperan menjadi umpan balik. Ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi perancangan pekerjaan. Faktor yang pertama yaitu faktor organisasi. Untuk menjadi organisasi yang sehat, maka harus jelas mau dibawa kemana arah organisasi berjalan dengan melakukan analisis terlebih dahulu, lalu menentukan keputusan kira-kira hal apa yang harus dibenahi. Kedua yaitu faktor lingkungan. Elemen-elemen lingkungan merupakan aspek kedua dalam desain atau perancangan pekerjaan. Elemen-elemen lingkungan pokok dalam desain pekerjaan adalah kemampuan dan tersedianya para pegawai yang akan melaksanakan pekerjaan. Faktor yang ketiga atau faktor yang terakhir adalah faktor keperilakuan. Menurut Handoko 2001, elemen-elemen keperilakuan perlu mempertimbangkan beberapa aspek dalam desain pekerjaan. Pertama yaitu otonomi. Otonomi mempunyai pengertian bahwa dalam melaksanakan tugas-tugas dan tanggung jawab atas pekerjaan. Kedua, variasi. Pekerjaan variasi adalah pekerjaan yang baik, maka tingkat kebosanan
dalam melaksanakan tugas akan dapat ditekan. Ketiga yaitu umpan balik. Apabila pekerjaan yang dilaksanakan, pegawai memberikan umpan balik tentang seberapa baik pelaksanaan pekerjaan mereka, maka para pegawai akan mempunyai pedoman dan motivasi untuk melaksanakan pekerjaan dengan lebih baik. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Adapun kesimpulan dari materi kali ini yaitu, sebagaimana kita ketahui, analisis pekerjaan diperlukan untuk mengumpulkan informasi guna menyusun deskripsi pekerjaan atau job description, spesifikasi pekerjaan atau job specification, dan evaluasi pekerjaan atau job evaluation. Analisis pekerjaan memiliki kaitan dengan berbagai fungsi dari manajemen sumber daya manusia, karena dapat menghasilkan deskripsi jabatan atau pekerjaan yang berisi gambaran mengenai isi dari suatu jabatan, baik yang menyangkut tugas atau pekerjaan, standar kinerja, dan bobot jabatan. Tujuan dari analisis pekerjaan adalah untuk menentukan kemampuan dan keahlian unik yang dibutuhkan untuk melakukan suatu pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab dalam melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan oleh manajemen perusahaan. Adapun sarannya yaitu, analisis pekerjaan hendaknya dijalankan dengan sebaik mungkin, mengingat begitu pentingnya peran dan fungsi sumber daya manusia dalam rangka pencapaian tujuan yang ditetapkan organisasi atau perusahaan di masa yang akan datang. Baik, itulah pemahaman dari saya mengenai analisis pekerjaan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.